Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, sesuai dengan RPS yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, bahwa pada minggu ini kita akan membahas tentang deret, mulai dari membahas materi sampai dengan pemberian soal untuk UTS dan latihannya. Oke, deret, apa yang disebut dengan deret? Ya, nah, apa yang akan dipelajari dalam deret ini? Yang akan dipelajari dalam deret ini ada 3 hal. Yang pertama adalah deret hitung, dan yang kedua deret ukur, dan yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk. Ya, nah, untuk deret hitung dan deret ukur itu ada soal yang harus saudara kerjakan sebagai cicilan dari UTS. Sedangkan untuk pertumbuhan penduduk hanya ada contoh soalnya saja apabila nanti saudara mau menggunakan untuk tugas, ya. Oke, siapa tahu ada yang mau menggunakan. Nah, apa yang disebut dengan deret? Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Jadi karena tersusun, ya, secara teratur, sehingga angka-angkanya itu harus tetap, ya. Yang kedua, suku. Ada istilah suku. Suku adalah bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk deret. Macam-macam deret, ya, adalah deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Ya, yang akan kita pelajari di sini adalah deret hitung dan deret ukur. Kemudian deret hitung. Nah, di deret hitung ini, apa yang disebut dengan deret hitung? Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda, yang tak lain adalah selisih antara nilai dua suku yang berurutan. Contohnya, di sini ada suku pertamanya 5, keduanya 10, ketiganya 15, keempatnya 20, kelimanya 25, dan yang keenamnya adalah 30. Pembedanya adalah 5, yaitu selisih antara suku pertama, kedua dan ketiga, ketiga dan keempat, keempat dan kelima dan keenam, tetap. Ya. Kemudian ini contoh nomor 2, saja ada angka 90, 80, 70, 60, 50, dan 40. Nah, itu terjadi penurunan sehingga pembedanya itu adalah min 10 karena turun. Oke, kita lanjut. Ini adalah rumus, ya. Kalau kita ingin melihat besarnya suku ke N dari deret hitung, maka Sn adalah A plus N-1 kali B, di mana A adalah suku pertama atau S yang pertama, ya. Kemudian B adalah pembeda selisih tadi. Kemudian N adalah indeks suku. Itu adalah besar suku ke N, ya. Nah, selanjutnya kita juga akan mendapatkan, ya, memperoleh yang disebut dengan jumlah suku, ya. Kalau kita ingin menjumlahkan besarnya suku pertama sampai dengan suku ke N, maka kita mengenal yang disebut dengan JN. JN sama dengan N per 2 kali A ditambah SN. JN adalah jumlah dari suku pertama sampai dengan suku ke N. N-nya adalah suku ke N, ya. Kemudian A-nya adalah suku yang pertama, ya. Kemudian SN adalah besarnya suku ke N, ya. Nah, model perkembangan usaha ini adalah penerapan dari deret hitung, ya. Nah, ini misalnya saja ada suatu perusahaan namanya perusahaan Genteng Sokaraja, yaitu memproduksi genteng, menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama. Jadi itu adalah S1 atau A. Ya, dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah per bulan. Nah, 500 buah per bulan itu adalah pembeda atau B. Jika perkembangan produksinya konstan, jadi ini asumsinya adalah pertambahannya harus sama, pembedanya harus sama setiap bulan, yaitu 500 buah.
berapa buah genting yang dihasilkannya pada bulan kelima? Maka jawabannya adalah S5 sama dengan A plus N-1 kali B. Ya, jadi sama dengan 3000 ya, adalah produksi yang pertama ditambah dengan bulan kelima ya, dikurangi 1 kali dengan pembedanya adalah 500, sehingga jumlah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima adalah 5000 gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan berapa sih jumlah genteng yang sudah dihasilkan dari bulan pertama sampai dengan bulan kelima? Maka yang disebut dengan JN, atau di sini khususnya adalah J5 ya. J5 adalah 5/2 kali A-nya itu adalah 3000, artinya itu adalah produksi yang pertama ditambah dengan 5000 ya, sama dengan 20.000. Jadi jumlah seluruh genteng yang dihasilkan dari bulan pertama sampai bulan kelima adalah sejumlah 20.000 buah genting gitu ya. Nah, itu adalah contohnya. Nah, kemudian ada soal ya untuk cicilan UTS yang saudara harus kerjakan ya. Jawaban ditulis tangan dalam bentuk PDF, dikerjakannya perorangan, dikumpulkannya nanti saudara mengumpulkan ke ketua kelas atau koordinator mata kuliah matematika ekonomi, salah satu saja, jangan dua-duanya ya. Jadi kalau misalnya kesepakatannya di dalam kelas itu ke ketua kelas ya ke ketua kelas, kalau kesepakatannya ke koordinator yang ke koordinator gitu ya, harus ngumpulnya. Nah, paling lambat itu dikumpulkan hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 23.59 melalui email saya ya, nettie.nurlinawati@ubpkarawang.ac.id. Jadi jangan perorangan tetapi melalui ketua kelas. Nah, di sini adalah jumlah mahasiswa baru, soalnya adalah jumlah mahasiswa baru UBP Karawang tahun akademik 2015-2016, yaitu waktu berdiri ya, sebanyak 1.500 orang. Ini adalah A atau S1 atau A ya. Dengan adanya promosi yang dilakukan, PTS ini mampu meningkatkan jumlah calon mahasiswa barunya 400 orang per tahunnya. Jadi ini adalah pembeda alias B. Jika perkembangan jumlah calon mahasiswa baru konstan, berapa jumlah mahasiswa baru pada tahun akademik 2020-2021? Jadi nanti N-nya bisa dihitung, yang ditanyakan adalah SN. Ya, demikian materi untuk deret hitung ini, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.